Saweruh kula niku Pak Jokowi dan Bu Esti niku dibela wali. Sampean percaya monggo, mboten nggih monggo. Niki saweruh kula. Sebab tahun 2019 Juni, bulan Juni niku kula ngimpi Pak Jokowi rawuh teng griya kula. Nyuwun diterke teng pendopo. Ayo aku terno nggone bapakmu. Yang dimaksud bapakmu niku terjemahan teng atine kula ing dalam mimpi itu nggih Pak Nasir, Bupati Demak waktu itu. Terus kula dereke Pak Jokowi teng pendopo, kepanggih Pak Nasir, Bupati Demak niku. Terus Pak Jokowi ngendika, iku bapakmu kok nyalon neh 2 periode ngoten. Lah Pak Nasir namung mesem ngoten tok mboten jawab. Wis ayo aku terke nggone Simbah Jumadil Kubro. Dan akhirnya dalam mimpi itu singkat cerita saya mengantarkan Pak Jokowi, Pak Nasir, terus naik mobilnya Pak Nasir dengan satu pengemudinya itu. Nah, sampai di makbarohnya Simbah Syekh Jumadil Kubro di Semarang itu, tahu-tahu Mbah Jumadil Kubro itu udah duduk-duduk santai itu, pakai kaos long putih, sarungan putih itu. Terus saya matur, Mbah, niki lho Mbah, Pak Jokowi kok ngoyok kan ngeterke sowan panjenengan Mbah. Duka niki putune jenengan duka mboten. Saya bilang gitu. Tapi dalam mimpi itu saya melihat sinar mata beliau Simbah Syekh Jumadil Kubro itu seperti mecut. Saya dipecut pakai lirian sinar mata beliau gitu. Terjemahan di hati saya waktu itu seolah-olah bilang, sok tahu kamu. Sebab nopo waktu niku secara nopo niku pilihan nggih menurut saya ini jujur terbuka. Secara pilihan dalam presiden waktu itu kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya hati kecil itu pilih Pak Prabowo. Nah, begitu melihat sinar mata Simbah Syekh Jumadil Kubro seperti menyabet saya, itu saya terus takut waktu itu dalam alam mimpi itu. Begitu mimpinya. Tapi dalam mimpi itu Simbah Syekh Jumadil Kubro tidak bilang apa-apa ya, terus terbangun. Tapi Masya Allah, sudah dikehendaki Allah. Juni saya mimpi mengantarkan Bapak Jokowi ziarah ke makamnya Simbah Syekh Jumadil Kubro Semarang itu. Kemudian perkembangan 3 bulan bulan September atau apa itu, atau Agustus itu, atau Oktober ya, saya kurang ingat. Saya sudah melihat di media sosial itu Bapak Jokowi diapit oleh Abah Habib Lutfi dan Simbah Maimun juga. Baru saya ngeh bahwa Pak Jokowi itu dibela oleh wali. Siapa? Ya Simbah Syekh Jumadil Kubro itu. Doanya wali kan diijabah oleh Allah, dan Allah mendatangkan para kekasihnya itu mendampingi Pak Jokowi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mimpi berikutnya itu ketika di Kabupaten Demak akan ada calonan bupati ya, untuk selesainya masa jabatan Pak Nasir ya. Itu saya mimpi mengantarkan Bu Esti dan Pak Joko Sutanto ziarah ke makam Simbah Syekh Jumadil Kubro Semarang.
Nah, saya antarkan di situ. Tempat duduknya Bu Esti duduk di sebelah kanan saya di tengah, kemudian Pak Joko Sutanto itu duduk di sebelah kiri saya di makamnya Mbah Jumadil Kubro itu. Kemudian Mbah Syekh Jumadil Kubro itu bilang sambil menunjuk, bupatimu engko wedon iku lho dokter, engko rong periode. Mbah Syekh Jumadil Kubro ngendika seperti itu, terus bangun. Nah, sejak saat itu saya kemudian mulai melaksanakan tugas-tugas ya, karena sudah muncul pitutuh seperti itu. Kemudian pas waktu-waktu saya ke pendopo, pas ada lomba mewarnai anak-anak itu, ketemu di situ ada Pak Bupati Demak, Pak Nasir. Saya matur pada beliau, Pak, kula nyuwun izin badhe dukung Bu Esti nanti dados Bupati Demak. Sebab Pak Nasir mboten nyalon toh niki, kula nggih ngoten kali Pak Nasir. Pak Nasir tasih sugeng, bisa dikonfirmasi niki. Pak Nasir ngendika, "Ya monggo." Ananging gitu. Ananging lha engko nek ana acara-acara ning keagamaan ning Masjid Agung Demak piye? Terus saya jawab, nanti kan ada yang ngatur, Allah pasti akan mengatur. Saya bilang gitu. Itu. Jadi dua mimpi itu saya menyimpulkan. Ini kesimpulannya, saya jangan digugu karena saya orang bodoh, jahil ya. Cuman cerita mimpi, tapi mimpi itu nyata. Saya menyimpulkan bahwa Pak Jokowi dan Bu Esti anak, Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia, dan Bu Hajah Esti anak, Bupati Demak tercinta ini dibela oleh wali kekasihnya Allah. Nah itu. Kemudian perjalanan setelah mimpi itu ya saya, kalau ada yang saya tanya ke saya ya saya jawab apa adanya. Di Facebook saya ditanya lagi siapa yang jadi Bupati Demak nanti, tapi di Messenger tidak terbuka. Saya jawab sakweruhku sing dadi Bupati Bu Esti, masih tersimpan sampai sekarang itu jejak digitalnya. Adapun yang saya antarkan ziarah ke makam Simbah Syekh Jumadil Kubro kan Bu Esti dan Pak Joko Sutanto itu, tapi takdir Gusti Pak Joko Sutanto mboten lolos sebagai calon wakil bupati. Nah, hari itu pas penetapan itu ada pengumuman itu, siang hari saya di WA oleh dulur lanang Mas Hasan, baik niki kok enten kejadian ngeten, Pak Joko mboten lolos. Lah alasannya apa? Penglihatan. Kuwi jawab to ya. Niki nggih tasih jejak digital tasih. Suruh periksa lagi. Tapi akhirnya itu mohon keputusan KPU, Pak Joko harus diganti. Oh nak ngono, Ali Masun, saya tulis gitu. Ali Masun segera hubungi. Akhirnya nggih niku gerak cepat. Kula nunggu awan ngantos sore kabar dari Mas Hasan. Sekitar jam 5 sore itu mau nonton kabar. Alhamdulillah baik. Iki Pak Ali Masun kerso calon wakil bupati pasangan oleh Esti. Yang pertama saya tanyakan itu, dengar kabar itu, lah Pak Joko Sutanto pripun mangestoni toh? Nggih Pak, alhamdulillah Pak Joko mendampingi pembahasan itu awal sampai akhir. Mangestoni nggih sampun tetep dadi. Nah, kalau ngomong ngoten niku dasare nggih
lewat mimpi tadi sing kula terke ya roh sowan Mbah Jumadil Kubro. Dalam mimpi niku Bu Esti pasangan kali Pak Joko Sutanto. Adapun takdir Gusti Pak Joko Sutanto diganti Pak Ali Masun pun ketetapannya Allah. Niku. Nah, terus setelah pilihan Bupati Wakil Bupati pilkada niku berlangsung. Nah, niku nggih napa niku seru niku. Niku TPS Demak Kota niku kalah kabeh. Bu Esti niku kalah kabeh. Kalah Esti. Nah, panik keluarga. Ya, seru cerita niki. Tapi alhamdulillah di keluarga besar Pak Halim itu Mas Hasan niku bisa menenangkan keluarga. Wis to rasa khawatir Ibu. Didukani Ibu liyane do. Prihatin koyo niku malah mangan. Ini ya ngoten niku. Rasa khawatir Bu, dadi nggih niku wau sebab Mas Hasan sejak awal pun kula paringi cerita bab mimpi niku wau. Bu Esti Bupati Demak rong periode ngendikane Simbah Syekh Jumadil Kubro. Nah terus badhe niku setelah itu beberapa waktu kemudian setelah pilkada selesai belum ada pelantikan itu kula ndereke Bu Esti lan Pak Ali Masun ziarah tenggene makbarohe Simbah Syekh Jumadil Kubro Semarang. Nah niku nggih kula matur saderenge ziarah niku tempat duduknya kula aturaken kalih Bu Esti kalih Pak Ali Masun niku teng impen kula Pak Bu Esti pinarak teng sebelah mriki kula lenggah teng mriki lan Pak Joko Sutanto pinarak teng sebelah mriki gandeng kodratipun Gusti Pak Joko Sutanto panjenengan kantos mila kersa Pak Ali Masun pinarak teng sebelah mriki nggih Pak Ali Masun ngendika inggih. Nah terus Andoro tahlil biasa doa. Nah konslete kula medal kebuka konslet bae ngendika ngomongo kami titip Kabupaten Demak dan bae ngendika ngono kami titip Kabupaten Demak. Terus ngendikane bae Indonesia bakal dadi mercusuar dunia dikawiti saka Demak. Nek ngendikane bae mboten Indonesia, Nusantara. Nusantara bakal dadi mercusuar donya dimulai saka Demak ngoten. Nggih kula sampeke napa wontene ngajenganipun Bu Esti kalih Pak Ali Masun. Beliau berdua sudah ngendika inggih dan niku pun disekseni Allah dan waline Allah Simbah Syekh Jumadil Kubro. Allahu a'lam berikutnya terjadi apa? Saya yakin Bu Esti dan timnya insya Allah niku dipernahke Allah Ta'ala sak saya ini pun memimpin Kabupaten Demak niku. Ya gangguan, halangan, rintangan niku ada. Nggih kula nggih dididoi Allah Ta'ala nggih mbutuhke kula nek kula kudu ngene nggih sing nyetir sing ngeprank niki Mbah Jumadil Kubro niku. Intine kula kan belani niku Tuhan Bu Esti. Iki der-deren mawon kula bukaan. Sedaya bungkusan isine bungkusan pun milih kan bikak sedaya. Niku. Nah, enten cerita malih nih. Lucu. Ning niki pengalaman spiritual nggih. Boten saged dibuktekake secara faktual tapi niku dialami oleh kula lan kerabat beberapa pas saderenge calonan saderenge keputusan KPU Pak Joko Sutanto niku tidak lolos bergerak sebagai calon wakil bupati. Jadi pasangannya masih Bu Esti kali Pak Joko. Kami doa bersama
kula kalih kerabat Majelis Al Karomen Demak niki. Teng dalemipun Mas Hasan sing teng dhuwur nika, sing wis ora ana payah dhuwur lantai atas. Kami kan diajari, kula diajari oleh sepuh, oleh para guru-guru, termasuk nggih dituntun Mbah Jumadil Kubro niku, carane ngedunke pulung, gitu. Nah, le Mas Tani kuluk Mahkota Raja, kuluk mahkota. Nah, niku tata carane niku nggih ngangge asma niku bareng-bareng kula jak maca bareng-bareng sambil penghayatan keyakinan mohon pada Allah nih. Malika, maliki, mulki, malkan, malaku, malika, maliki, mulki, malkan, malaku, malika, maliki, mulki, malkan, malaku. Terus beberapa waktu kula niku kebuka konslet sumerep Bu Esti niku enten kuluk plek enten pas mboten sesak mboten lobok. Terus setelah kepanggonan kuluk mahkota niku wajah Bu Esti bersinar sumringah ngoten. Tetapi di sebelah Bu Esti Pak Joko Sutanto niku enten kuluk medun niku meleset ngiwa. Meleset dengan lobok ngoten niku. Nah, kula tekan terus malika, maliki, mulki, malkan, malaku, malika, maliki, mulki, malkan, malaku, malika, maliki, mulki, malkan, malaku ngoten niku. Maksude kula nyuwun Allah ndang dipaske kuluke Pak Joko niku. Ternyata mboten saged. Malah beberapa santrine kula niki enten sing weruh. Wajahe mboten Pak Joko malih. Tapi mboten do kenal sinten. Malah wong. Nah niku ternyata kejadian sebenarnya niku kemudian ada kabar bahwa Pak Joko tidak lolos tes anak kesehatan, maka diganti Pak Ali Maksum. Ini kudrate Gusti, ketetapannya Allah. Jadi amanah bagi Bu Esti dan Pak Ali Maksum memimpin Kabupaten Demak ini amanah dari Allah. Nah, itu disekseni para wali. Insya Allah angger cek gelem amanah, memegang amanah. Mangke Allah niku nurunke limpahan rahmatipun Kabupaten Demak, masyarakat Demak saged aman, nyaman, tentram. Semua gangguan dihilangkan, dibersihkan. Kemakmuran akan muncul luas di mana-mana, dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Demak yang luas. Nah, sing ra amanah ya ini ku tengkorak pun cetha. Jika tidak amanah maka Allah akan mengganti orang lain yang lebih baik, yang lebih amanah. Niki kalau cerita niki nggih sewu, ini pengalaman pribadi, pengalaman spiritual. Tetapi kalau sampai dalam rangka ini kan malam tidak kata mengeti hari jadi Kabupaten Demak ke 519. Jadi umure Kabupaten Demak pun 519 tahun pun tuwa swayai berbuah panen. Nah, ini mumpung Bupati Demak ini asli orang Demak, asli orang Demak. Terus terlacak silsilahipun beliau Bupati Demak Bu Esti ini ke atasnya adalah sampai pada Brawijaya kelima Raja Majapahit. Silsilah niku saya tanggung jawab tidak mengada, tapi atas dasar fakta catatan pustaka dan atas dasar petunjuk-petunjuk yang saya terima. Nggih saderenge kula nemokke silsilah Bu Esti sampai Raja Majapahit terakhir itu Brawijaya kelima itu nggih saderenge nggih enten tondo dari yang diceritakan Mas Hasan, mimpine Pak Halim, begini. San, aku kok ngimpi ngene tolong takokno gurumu. Terus Mas Hasan tanya ke saya. Jadi dengan Pak Halim
ketika masih sugeng, ketika masih hidup, saya tidak pernah ketemu dengan Pak Halim itu, tidak pernah ketemu, tidak pernah berjabat tangan, tidak kenal sebelumnya, hanya dengar namanya. Tapi setelah beliau wafat, Pak Si Nur Halim almarhum almarhumlahu itu setelah wafat, itu sampai hari ini saya ketemu dalam mimpi, bertemu dengan Pak Halim itu 5 kali. Dan suasana pertemuan itu amat akrab, dekat. Terakhir sebelum Nisfu Sa'ban kemarin itu, 3 hari sebelum Nisfu Sa'ban itu saya mimpi malam Rabu atau apa itu, mimpi diajak Pak Nur Halim almarhum, Pak yuk melu kula niliki sawai kula niku kathah ning mboten ate kula tiliki. Saya berjalan berdua dengan Pak Halim, ditunjukkan ini sawai kula, niku sawai kula, niku sawai kula, banyak luas itu. Nah niku lokasine iki seingat saya menjadi ngeh setelah beberapa hari kemudian itu malam Ahad saya dimintai tolong oleh Mas Hasan untuk doa bersama majelis dalam rangka pembukaan kafe dan resto Joglo Kembar di kompleks pom bensin Karangrejo. Niku pinggir jalan, kiri jalan kalau dari Jalan Raya Demak menuju arah Semarang. Ternyata di situ lokasinya, nah, sawah kan bidang lahan ya, atau tempat usaha. Nyawah tengkudi, kerja tengkudi ternyata kemudian itu Mas Hasan yang mewujudkan sawah menjadi tempat usaha, yaitu dibuka kafe dan resto Joglo Kembar. Ini terkait urut dan jalan ceritane. Nah, nanti insya Allah itu menurut Mas Hasan akan juga dilengkapi pusat oleh-oleh dengan memberdayakan UKM di Kabupaten Demak. Insya Allah juga nanti akan dikembangkan jadi waterboom atau itu tanahnya luas ya, sebelah pom bensin itu. Nah itu sebelumnya kalau diajak Pak Halim nilai melampah nih itu sawah. Ternyata di situ, Masya Allah. Itu. Jadi ini sekadar cerita mimpi ya. Omongan saya itu omong kosong ya. Dengan saya berharap mudah-mudahan yang kosong ini diisi oleh limpahan rahmatnya Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin kita, bupati kita Bu Hajah Estianah dan sekeluarga besarnya dijaga oleh Allah, kuat, sehat, selamat. Terus kepemimpinan Bu Esti itu efektif, berkah, berdaya, mengangkat masyarakat Kabupaten Demak ini bermartabat, maju dan sejahtera nopo-nopo niku visi-misi tercapai karena Bu Esti dibela oleh wali. Termasuk juga saya yakin Pak Jokowi ini dibela oleh wali, maka segala keputusan Pak Jokowi ini ada rahasia besar dan hikmahnya di kemudian hari. Walaupun sekarang ini mungkin banyak yang kurang cocok, banyak yang menilai tidak pas, karena biasanya kerja spiritual di pernah ke para wali ngoten niku ya. Wong umum niki ngertine setelah beberapa waktu lamanya setelah kejadian baru tahu, baru ngeh, oh itu ya ora jauh beda dengan zaman Gus Dur dulu lah. Gus Dur itu setiap membuat pernyataan tuh orang kan ribut, tapi beberapa waktu yang kemudian berjalan baru ngeh, oh bener ngendikan Gus Dur. Nah itulah ciri-ciri orang yang dalam mengambil kebijakan keputusannya itu menggunakan bawah sadarnya. Artinya apa? Itu dibimbing oleh para kekasihnya Allah. Mohon maaf silaf kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah ya Karim Ya Allah ya Karim Ya Allah ya Karim Ya Latif Ya Allah ya Latif Ya